Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Cahya. Saya dari Hukum Internasional kelas B angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Konvensi Wina 1969 tentang ataupun pasal 66. Nah, sebelumnya yang perlu teman-teman ketahui tentang Konvensi Wina ini, Konvensi Wina ini merupakan konvensi yang di dalamnya memuat ataupun mengatur tentang bagaimana prosedur-prosedur ataupun cara-cara dalam melakukan atau membuat perjanjian internasional ataupun traktat antara negara dengan negara dengan organisasi internasional maupun antara organisasi internasional dengan organisasi internasional. Nah, langsung saja kita masuk ke pasal 66. Pasal 66 ini berbunyi yang pertama, pada intinya pasal 66 ini mengatur tentang prosedur penyelesaian hukum, arbitrase dan konsiliasi. Nah, jika dalam pasal 65 ayat 3 tidak ada solusi yang telah dicapai dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal di mana keberatan dibesarkan, prosedur berikut ini harus diikuti. Jadi pada intinya pasal 66 ini mengatur tentang bagaimana kemudian penyelesaian sengketa melalui sebuah prosedur-prosedur, yaitu penyelesaian hukum, arbitrase maupun konsiliasi. Nah, yang pertama, kalau untuk penyelesaian secara hukumnya itu langsung diajukan ke Mahkamah Internasional. Itu tercantum di dalam pasal 66 poin A. Jadi yang pertama itu diajukan ke Mahkamah Internasional. Nah, yang kedua itu bisa melalui perundingan ataupun kesepakatan untuk dibawa ke badan arbitrase. Jadi bisa diselesaikan melalui arbitrase. Untuk poin B-nya itu mengatur tentang bagaimana kemudian suatu sengketa ataupun permasalahan itu diselesaikan melalui metode konsiliasi. Nah, konsiliasi itu apa? Konsiliasi itu merupakan metode penyelesaian suatu sengketa dengan melibatkan pihak netral. Nah, seperti itu. Untuk teknis pelaksanaan konsiliasinya itu pada dasarnya ada di lampiran dalam Konvensi Wina ini. Langsung saja ke bawah ke lampiran, teman-teman bisa simak nanti ketika sambil menonton video ini. Jadi pada lampiran ini dijelaskan bahwa sebelum dibawa ke Komisi Konsiliasi, perkara ini dibawa oleh Sekretaris Jenderal PBB. Jadi pada intinya di pasal 66 tadi sebelumnya dijelaskan bahwa sebelum ada Komisi Konsiliasi dibentuk, permasalahan atau sengketa itu berada di tangan Sekretaris Jenderal PBB. Nah, sebelum pada akhirnya nanti dari masing-masing negara itu memilih konsiliator. Nah, bagaimana memilih konsiliator itu? Nah, konsiliator itu berjumlah 5 orang. 5 orang, 2 orang dari negara A, 2 orang dari negara B. Semisal seperti itu. Jadi 2 orang ini siapa aja? Yang pertama, 2 orang itu adalah 1 orang berkewarganegaraan A. Terus 1 orang lagi berkewarganegaraan lain yang mana negara tersebut masih dalam daftar anggota PBB. Begitu juga dengan negara B ketika memang ada 2 negara bersengketa. Terus ketika memang seperti itu kan baru 4. Ya, yang satu itu berasal dari ditunjuk oleh 4 anggota yang tadi dari negara yang juga masih anggota PBB. Nah, ketika memang dalam jangka waktu 60 hari keempat Komisi Konsiliasi ini belum bisa menunjuk 1 orang lagi untuk dijadikan sebagai ketua, maka penunjukan ketua Komisi Konsiliasi itu akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB. Nah, seperti itu. Nah, pada intinya penyelesaian melalui metode konsiliasi ini adalah memfasilitasi para pihak yang bersengketa itu untuk melakukan suatu perundingan dengan melibatkan pihak netral tadi secara terang-terangan. Maksudnya secara terang-terangan itu mereka berunding, pihak A, seumpama pihak A menyampaikan keluh kesahnya, pihak B juga menyampaikan keinginannya seperti apa, seperti itu. Nanti dipertemukan oleh kelima Komisi Konsiliasi ini, dan tentunya ketika menggunakan metode konsiliasi ini sengketa ini pastinya diselesaikan secara damai, seperti itu. Nah, terus bagaimana keputusan yang dibuat oleh Komisi Konsiliasi ini? Nah, di sini dijelaskan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Konsiliasi itu berdasarkan suara mayoritas, seperti itu. Nah, mungkin itu yang saya pahami dari pasal 66 Konvensi Wina ini.
Terima kasih teman-teman sudah menyimak apa yang saya sampaikan tadi walaupun agak belepotan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.